Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 83. Kita baca sampai ayat 84. Surah Al-Baqarah ayat 83 sampai ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil Bani Israil la ta'buduna, janganlah kalian menyembah illallah, kecuali kepada Allah, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana,
berbuat baik, wabil qurba dan kepada kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wa qulu dan berkatalah kalian, linnasi kepada manusia, husna dengan baik, wa aqimus salata dan dirikanlah salat, wa atuz zakata dan tunaikanlah zakat, summa tawallaitum kemudian kalian berpaling, illa kecuali qalilan minkum sedikit dari kalian, wa antum dan kalian mu'riduna berpaling. Wa id akhadna dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum janji kalian, la tasfikuna janganlah kalian menumpahkan, dima'akum darah di antara kalian, wala tukhrijuna dan janganlah kalian mengusir, anfusakum diri-diri kalian, min diyarikum dari rumah-rumah kalian, summa aqrartum kemudian kalian berikrar, wa antum dan kalian tashhaduna bersaksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sejak awal kita ini betul-betul diberikan gambaran sejelas-jelasnya tentang karakter orang Yahudi, tentang karakter orang Nasrani, kenapa mereka diazab oleh Allah sampai akhir zaman, tidak akan pernah diberikan ketenangan hidup. Dan sampai hari ini faktanya orang-orang Yahudi ini tidak ada ketenangan. Kalaupun mereka ini bergelimang harta, tapi hatinya tidak tenang. Walaupun mereka punya kekuatan militer, tetapi mereka selalu merasa terancam. Nah, orang yang merasa terancam walaupun dia sabuknya sabuk hitam, itu ya tetap tidak tenang karena merasa terancam punya banyak musuh. Padahal belum tentu ada musuh, tapi semua orang dicurigai dan dianggap sebagai musuh. Enak nggak hidup menduga semua orang di sekitarnya adalah musuh? Tetangga sebelah kanan seakan-akan musuh, sebelah kiri seakan-akan musuh, pikirannya penuh dengan curiga. Tenang apa tidak dia? Dia punya harta yang banyak, tetapi dia tidak pernah mendapatkan ketenangan karena selalu takut hartanya dicuri oleh orang, diambil oleh orang. Nah, itulah akibat dari perbuatan orang-orang Yahudi ini, yang salah satunya Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah setelah pada pekan yang lalu mereka mengatakan lan tamassan wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kalaupun kami bermaksiat, mengangkat Uzair menjadi Tuhan untuk kami sembah, kemudian menganggap patung anak sapi untuk kami sembah, anggaplah itu kemaksiatan. Sampai pun itu kemaksiatan, paling banter kalau kami masuk neraka paling-paling hanya sebentar saja, antara 7 hari sampai 40 hari saja. Setelah itu nanti akan dikeluarkan. Sampai pun saya berbuat dolim sama orang, memakan harta yang haram, sampai pun nanti saya dihukum, paling banter mau sebentar saja, hanya 7 hari sampai 40 hari. Setelah itu dibebaskan. Tetapi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahwa orang yang punya pikiran seperti itu, memperjualbelikan syariat dengan kezaliman, memperjualbelikan kebaikan dengan keburukan, orang yang seperti ini dosanya jauh lebih berat karena dia ngerti yang benar, dia mengerti yang hak, tetapi dia memang sudah punya niat buruk di dalam hatinya, sehingga dosanya menjadi berlipat-lipat.
faulaika ashabun nar, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Hum fiha khalidun, tidak hanya 7 hari, tidak hanya 40 hari, tetapi bahkan mereka di neraka jahanam itu kekal selama-lamanya. Dan dibayangkan ketika paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia, maka disampaikan oleh Rasulullah bahwa yang paling ringan akan mendapatkan azab siksa api neraka jahanam itu adalah paman beliau Abu Thalib. Lalu sahabat bertanya, seperti apa siksaan untuk Abu Thalib itu ya Rasulullah? Diambilkan seujung kuku api dari neraka jahanam, ditaruh di bawah kakinya, kepalanya yang mendidih seperti ibu-ibu sedang merebus air. Udah mendidih, itu kepalanya mendidih. Sehingga kalau kepalanya akibat dari api seujung kuku yang dia injak, kepalanya yang mendidih, itu apa yang terjadi dengan dadanya? Apa yang terjadi dengan perutnya? Na'udzubillahi min. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ketika dia mendidih kepalanya itu, dia dalam keadaan tidak sadar? Tidak, kata Rasulullah, dia sadar sesadar-sadarnya. Sehingga kalau bapak ibu ridho bermaksiat, yuk mulai latihan dari sekarang. Latihan kebal gitu loh. Dimulai dari kecil-kecilan dulu, lilin, ditaruh di atas lilin, sampai nanti berbaring di ruang operasi, bilang ke dokter, dok, nggak usah pakai bius. Gitu kan kira-kira. Kalau kita ini sengaja untuk ridho menceburkan diri pada perbuatan maksiat, mulai latihan dari sekarang, biar sampai nanti di akhirat kita ini jadi orang yang kebal, kan kira-kira begitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 dijelaskanlah isi Taurat yang karena ini dituangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 akhirnya juga menjadi syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang semua kitab Nabi dan Rasul itu kan sama sebenarnya. Ajaran tentang tauhid, ajaran untuk berbuat baik, yang berbeda itu cara ibadahnya. Tapi substansi tentang tauhidnya sama. Substansi tentang kebaikannya sama. Tapi cara beribadahnya yang berbeda. Kalau orang Islam sholatnya pakai takbir, rukuk, sujud, tapi kalau orang Yahudi pakai sujud saja, sholatnya seperti itu, tapi inti syariatnya sama. Maka apa yang tertuang di dalam kitab Taurat itu, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada anak-anak keturunan Israel, yang disebut dengan Bani Israel. Janji tentang apa? La ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Faktanya apa begitu? Kan tidak. Setelah Nabi Musa turun 40 hari menerima kitab Taurat, mereka langsung minta izin untuk membuat patung anak sapi untuk disembah. Lalu mereka mengangkat Uzair, seorang ulama yang ahli kitab Taurat, karena kesolehannya, karena kepintarannya, oleh pengikutnya diangkat menjadi anaknya Allah. Padahal janji mereka di dalam kitab Taurat, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau mereka menyembah hanya kepada Allah, berarti mereka mengetahui bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta dan dirinya sendiri itu adalah Allah. Yang memberikan harta kekayaan itu adalah Allah. Yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah. Maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah, karena Allah yang ngasih kita hidup. Huwal hayyul qayyum, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberi kita nafas, Allah yang memberi kita jabatan, Allah yang memberi kita semua yang kita miliki di muka bumi ini. Maka kalau kita ini bermaksiat kepada Allah, khawatir yang Allah berikan itu diambil kembali oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah mereka berbuat baik. Berbuat baik.
Ihsana ini Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Indonesia terjemahnya baik. Jadi ada khairun, ada birrun, ada ihsanun, itu semuanya artinya baik. Tetapi sama-sama artinya baik, kualifikasinya itu berbeda. Bahasa ihsan itu, apa bahasa ihsan itu Bapak Ibu sekalian? Jadi ada namanya ihsan, ada namanya adil. Bisa dipahami ya? Adil itu kan baik, ihsan itu juga baik. Apa yang disebut dengan adil? Kalau kita jenengan misalnya naik bis turun di perempatan, lalu manggil becak, tarifnya ke rumah itu 10.000 tarifnya, karena udah diumumin tarifnya 10.000. Kita naik becak itu sampai di depan rumah, lalu kita bayar 10.000, itu namanya adil. Bisa dipahami ya? Itu namanya adil. Lalu ihsan itu yang mana? Ihsan itu tarifnya 10.000, kita naik becak, lalu kita lebihkan 5.000 rupiah, kita kasih dia 15.000. Ini Pak untuk jenengan. Loh Mas, duitnya lebih. Enggak, itu untuk jenengan. Nah, kelebihan ini namanya ihsan. Berarti ihsan itu di atasnya adil. Jadi kalau kita di kantor punya bos, gaji kita 3 juta, dikasih akhir bulan 3 juta, bosnya namanya adil. Tapi kalau masih dikasih bonus 500.000, namanya ihsan. Lebih tinggi kualitas adil nopo ihsan? Harusnya ihsan. Harusnya nopo? Ihsan. Nah, terhadap kedua orang tua itu ihsannya, bukan adil. Nah, sekarang persoalannya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapat dari orang tua kita? Kalau kita balas dengan balasan yang setara, itu namanya adil. Perintahnya ihsan, berarti melampaui dari apa yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Sehingga di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang berbisnis sukses, uangnya banyak. Nah, karena dia muda, udah kaya raya, roto kemaki, Pak. Dia roto, apa istilahnya? Masih muda, kaya raya. Sehingga dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di dalam hidup saya tidak mau punya hutang budi, karena saya ini orang kaya, semuanya bisa saya, apa istilahnya? Bisa saya kompensasi pakai duit. Nah, semuanya udah saya beresin ya Rasulullah. Semua orang yang kerja kepada saya sudah saya ganti pakai duit. Saya nggak punya utang jasa sama dia. Orang yang bantu saya sudah saya kasih duit. Saya nggak punya utang budi sama dia. Tapi ya Rasulullah, saya itu tidak enak. Saya itu merasa punya hutang budi sama bapak saya. Karena sebab bapak saya ini saya bisa lahir. Coba sekarang jelaskan kepada saya, gimana caranya saya menghilangkan hutang budi saya kepada bapak saya. Coba bayangkan dong, anak ini luar biasa apa enggak? Kan anak itu ada karena bapaknya loh. Kalau enggak ada bapaknya, anaknya lahir apa enggak? Kan tidak toh. Kan itu kerjasama harmonis antara bapak dan ibu, lalu jadi kamu. Coba kalau bapakmu dulu enggak kerjasama, apa yang lahir kamu deh? Enggak lahir. Karena kerjasama bapak ibumu, kamu bisa lahir ke muka bumi. Berarti di situ ada kontribusinya bapak, ada kontribusinya ibu. Anak itu berhutang budi pada bapaknya, berhutang budi kepada ibunya. Walaupun bapak ibunya tidak mau istilahnya menuntut apa-apa, tidak mau. Yang penting kamu hidup baik, kamu jadi anak pinter, jadi anak soleh, kamu bekerja yang baik, wes bapak wes senang, wes tidak usah balas budi. Tapi anak ini loh saya kemaki. Saya jadi orang kaya raya masih muda, petantang-petenteng begitu loh dengan hartanya. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau memang kamu mau berhutang budi, mau membayar hutang budi kepada bapakmu, kumpulkan semua harta yang kamu punya, termasuk harta yang menempel di badanmu, hadiahkan seluruhnya kepada bapakmu, baru kamu impas. Lah boro-boro semua harta, gaji pertama aja belum tentu dikasihkan bapaknya kok. Gaji bulanannya kira-kira berapa? Coba di sini yang punya anak udah bekerja siapa? Hah?
Udah punya anak kerja Pak? Berapa gajinya yang dikirim ke jenengan per bulan? Ada 50%? Kan tidak ada Pak. Jadi kata Rasulullah, kalau anak ini mau balas budi kepada bapaknya, kumpulkan semua harta yang dia peroleh selama hidupnya, sampai pada baju, harta benda yang menempel pada badannya, itu kasihkan semua kepada bapaknya, baru dinilai impas. Ayo, apa? Hah? Mau balas budi gimana sama bapak? Nggak bisa Pak. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, wabil walidaini ihsana, perbuatan baik anak kepada orang tua itu ya sampai orang tuanya masuk ke liang lahat, dia tetap harus berbuat baik. Karena tidak ada ceritanya anak mau mengumpulkan semua harta yang dia usahakan sampai pada harta yang menempel pada badannya dia hadiahkan kepada bapaknya. Tidak ada ceritanya Pak, tidak ada ceritanya. Jangankan itu, 25% dari gajinya saja dikirim apa enggak? Enggak dikirim. Maka anak-anak di sini yang udah bekerja dapat gaji, itu kirim sebagian sama bapakmu. Enggak akan impas dengan orang tua kita. Berapa persen kira-kira? Hah? Ya silakan, 10% boleh, 25% boleh. Walaupun orang tuanya tidak minta. Orang tuanya nanti tulus. Yang penting kamu dengan keluargamu baik. Yang penting kamu dengan keluargamu itu sakinah mawaddah warahmah. Wes bapak wes seneng. Tapi dari sisi Quran mengatakan wabil walidaini ihsana, hendaklah setiap anak berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Dia tidak hanya level adil saja, seluruh hartanya diberikan kalau mau balas budi. Apalagi itu baru adil loh tadi itu. Semua harta diserahkan, itu baru adil. Belum ihsan. Ihsan melampaui adil. Berarti kalau mau berbuat ihsan selain harta benda seluruh yang dia punya, terus apa lagi Pak? Kan sudah tidak ada lagi. Anaknya bikin baik, baik terus suruh gendong anak. Wis jadi kakek nenek kok terus disuruh apa? Oh, malah anaknya pelesiran berdua pacaran. Lo anaknya di mana? Bareng baik sekangen katanya. Padahal baik terus, baik arep rampung gendong anak ini kapan kata baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang sahabat menggendong ibunya dari kota Madinah karena ibunya mengatakan aku pengen berhaji. Maka oleh anaknya digendong tuh, ya. Ayat Al-Qarni digendong tuh anaknya. Tidak pernah saya biarkan ibu saya menyentuh tanah. Saya gendong sampai punggung saya itu lecet. Jalan kaki dari Madinah ke Mekah, tidak pernah dibiarkan ibunya sampai menyentuh tanah. Digendong terus karena ibunya udah sepuh sampai punggungnya itu lecet. Maka ketika sudah sampai ke Mekah lalu melaksanakan ibadah, lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah gendong ibuku dari kota Madinah sampai ke kota Mekah, tidak pernah aku biarkan kakinya menyentuh tanah. Apakah saya sudah bisa dikatakan berbakti kepada ibu saya, sudah impas jasa ibu saya kepada saya? Apa kata Rasulullah? Tidak. Sampai pun kamu rubah gunung Uhud yang besar memanjang itu, kamu rubah gunung Uhud itu seluruhnya menjadi emas, lalu kamu berikan kepada ibumu, belumlah kamu dikatakan berbakti. Untuk sampai level adil saja berat itu kepada ibu. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau ceritanya anak mau berbalas budi kepada orang tua itu nggak bisa. Untuk level adil saja, untuk bapak itu semua harta anak persembahkan kepada bapak, baru levelnya adil. Belum apalagi kepada ibu. Gunung Uhud, udah pernah lihat Gunung Uhud apa belum? Kalau belum, ayo kita umroh bareng untuk lihat Gunung Uhud. Sampai pun Gunung Uhud ini, yang gunung itu memanjang begitu besar itu, semuanya berubah menjadi emas, kamu berikan kepada ibumu, belumlah kamu dikatakan berbakti.
Lah kok tiba-tiba mau ngirim 10% dari gajinya? Nggak mau, Pak. Orangnya ada di sini apa enggak? Loh itu loh kepada ibu. Padahal perintahnya apa? Wabil walidaini ihsana. Setelah itu siapa? Wabil qurba, kepada kerabat dekat. Berbuat baik kepada kerabat dekat. Siapa kerabat dekat itu? Kakak, adik, paman, kakek, nenek. Nah, itu kerabat dekat semua. Berbuat baik kepada mereka. Jangan pernah ada permusuhan dengan kerabat dekat. Karena itu bisa menjadi sebab kita ini nanti terhalang dari surga. Karena surah Al-Baqarah ayat 83. Wabil qurba, kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Orang-orang yang bekerja tapi hasilnya tidak mencukupi untuk hidup 1 bulan, namanya orang miskin. Tapi kalau orang itu tidak bekerja, tidak pantas dapat zakat karena dia pemalas. Orang miskin itu kerja, dia kerja, tapi karena satu dan lain hal hasil pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan dia satu bulan. Sehingga kalau ingin kita memetakan orang miskin, itu harus dikunjungi, didatangi, dilihat apa kerjaanmu. Oh, kerjaan saya ini, gaji saya sekian, kebutuhan saya 1 bulan sekian, dengan anak 3, istri 1, butuhnya 1 bulan 2.500.000. Saya bekerja hanya dapat gaji 1.750.000. Oh, berarti dia orang miskin karena nggak mencukupi, maka dia masuk golongan orang miskin. Nah, terhadap orang miskin itu kita harus berbuat baik. Sehingga kalau sampai kita ini, mohon maaf, punya tetangga miskin tidak bisa makan, tapi kita makannya berlebih, tiap hari tengkleng. Kalau tidak tengkleng, sate ayam. Kalau nggak sate ayam, ikan goreng tiap hari. Tapi tetangganya sehari makan, sehari tidak makan. Karena kalau karena sebab kemiskinan itu dia bermaksiat kepada Allah, maka yang akan terkena hisabnya itu adalah orang kaya yang jadi tetangganya. Itu resikonya jadi orang kaya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan terkena hisab oleh orang miskin yang maksiat karena kemiskinan. Maka jangan pernah biarkan ada punya kita tetangga miskin, bantulah biar dia keluar dari kemiskinannya. Apakah diberi modal usaha, apakah diberi pekerjaan, apa, jangan sampai kita terkena hisab oleh orang miskin. Karena ada perintah. Wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin. Ini progresif nih, bukan pasif. Bukan orang miskin yang datang, kita orang kaya yang datang pada orang miskin. Progresif. Jangan nunggu Bapak Ustaz, dia nggak minta tolong kok kasih. Bukan begitu. Wabil walidaini ihsana, kita yang datang. Kita yang datang, mendatangi kalau dia orang miskin. Ada nggak di antara Bapak Ibu punya tetangganya miskin? Nah, kalau ada didatangi. Lalu ditanya-tanya, bisa kerja apa enggak? Kalau bisa kerja dibantu, didampingi, diberi nasihat, diberi pelatihan. Wallahu a'lam bishawab. Wa qulu lin-nasi husna, dan ketika kalian wahai orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat kalian, kalau kalian berkata-kata kepada manusia husna, berkata-katalah yang santun, yang lembut, yang baik. Jangan kasar, jangan keras. Nah, yang terjadi sekarang apa? Kasar mereka, perbuatannya kasar. Orang-orang Palestina diusir dari tempatnya, kasar mereka. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Wa antuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian tunaikanlah zakat. Jadi antara salat dengan kedermawanan itu satu paket. Salat dan kedermawanan itu satu paket. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling dari janji-janji yang sudah dibuat antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit saja dari kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian jelas-jelas ingkar kepada janji kalian. Maka Bapak Ibu sekalian,
kandungan Al-Quranul Karim, maka jangan sampai kita ini mengingkari Al-Quran. Maka dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 84, wa idza akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kalian, la tasfikuna dima'akum, tidak boleh, haram kalian menumpahkan darah di antara kalian sesama orang Yahudi. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, haram kalian mengusir saudara-saudara kalian itu dari rumah-rumah kalian. Tsumma aqrartum, kalian sudah berikrar, wa antum tashhadun, dan kalian sudah bersaksi. Artinya udah deal, selesai kitab suci. Tapi apa faktanya? Faktanya Bapak Ibu sekalian, ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di kota Yasrib, yang lalu berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, Madinah itu dulu namanya Yasrib. Penduduk asli Yasrib itu namanya Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini terlibat pertikaian atau percekcokan, peperangan yang sudah menahun. Tetapi kenapa peperangan mereka ini tidak pernah berhenti? Rupanya di kota Madinah ini ada pendatang dari kelompok Yahudi. Yang pertama dari kelompok Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Nah, kelompok Qainuqa dan Bani Nadir ini berserikat dengan Khazraj. Berserikat artinya berteman dengan kaum Khazraj. Sementara yang satunya namanya Quraidah itu berteman dengan Aus. Sehingga kalau Aus ini perang sama Khazraj, maka nanti Quraidah itu ikut di dalam barisannya Aus. Dan ketika Khazraj berperang dengan Aus, maka Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu berdiri di barisannya kaum Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj mereka berperang tidak disalahkan oleh tafsir ini. Kenapa? Karena mereka tidak punya kitab suci. Aus dan Khazraj itu menyembah berhala. Mereka beragama sesuai dengan hawa nafsu. Tapi orang Yahudi punya kitab Taurat yang jelas mengatakan antar mereka tidak boleh saling membunuh. Tetapi justru ketika Aus dan Khazraj itu berhadapan-hadapan, maka bersama dengan Khazraj itu Qainuqa dan Bani Nadir, dan di Aus itu berdiri Bani Quraidah. Ini saling membunuh. Bani Qainuqa membunuh Quraidah, Quraidah membunuh Qainuqa, padahal mereka sama-sama orang Yahudi. Nah, ini ditegur oleh Allah melalui surah Al-Baqarah ayat 84 sampai nanti ayat 86. Agama mengatakan sesama orang Yahudi tidak boleh saling menumpahkan darah, tidak boleh saling mengusir, tetapi justru karena kepentingan harta benda dan kekuasaan mereka tega saling membunuh. Itu mentalnya orang Yahudi. Mereka bisa saling membunuh antar sesama orang Yahudi. Dan begitulah dulu sejarah orang Yahudi di Palestina. Mereka berperang antar orang kerajaan Yehuda dengan kelompok Yahudi yang lain itu saling bunuh-membunuh antar Yahudi. Nah, itu ditegur oleh Allah. Itu ditegur karena mereka menyelisihi kitab Taurat. Maka hukum ini ternyata juga sama dengan kaum muslimin. Kan sama toh? Bahwa orang beriman tidak boleh saling al-qatilu wal maqtulu kulluhuma finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Orang beriman tidak boleh saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bisakah orang beriman bermusuhan goro-goro memperebutkan harta benda? Bisakah sesama orang beriman bermusuhan karena urusan politik? Bisakah orang beriman bermusuhan gara-gara memperebutkan tambang?
Mungkin apa enggak? Nah, siapa yang rebutan? Ya orang itu. Goro-goro tambang. Usaha. Oh, ya itulah Pak. Nah, direkam soalnya ini Pak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu yang terjadi. Jadi ternyata tetesan-tetesan mental Yahudi ini masuk di dalam kehidupan kaum muslimin. Kaum muslimin bisa saling menyerang antar kaum muslimin karena memperebutkan kekuasaan, karena memperebutkan harta kekayaan. Dan itu terjadi sejak munculnya kelompok Khawarij yang menyerang Ali bin Abi Thalib di zaman dahulu ketika khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu kelompok Khawarij yang menyatakan Ali bin Abi Thalib kafir. Semua orang yang terlibat di dalam kesepakatan damai antara Ali dengan Aisyah itu semuanya adalah kafir, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah, dan wajib hukumnya dibunuh. Itu Khawarij. Maka cara-cara memahami agama dengan cara membenturkan antar sesama kaum muslimin seharusnya tidak terjadi, karena perintahnya apa? Islam ini memerintahkan untuk berkasih sayang, menebarkan kelembutan, berkata-kata yang santun, hidup yang harmonis, tidak hanya sesama kaum muslimin, bahkan pun dengan orang yang berbeda agama. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa Allah menciptakan manusia ini berbeda-beda suku bangsanya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda negaranya, lita'arafu, untuk punya hubungan yang saling tolong menolong, bantu membantu, untuk saling berkenalan antara satu dengan yang lain. Kalau antar negara namanya hubungan diplomatik, kalau antar masyarakat namanya hubungan kekeluargaan. Nah, itu yang diperintahkan oleh agama. Loh, kok tiba-tiba ada orang yang mengaku ahli agama mengeluarkan fatwa halal darahnya, na'udzubillahi min. Nah, itu tetesan pikirannya orang Yahudi. Tidak usah ikutan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum." Kemudian kalian wahai orang-orang Yahudi membunuh kelompok kalian sendiri sesama orang Yahudi, yaitu perperangan antara Qainuqa, Bani Nadir dan Quraidah yang saling membunuh di medan perang. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kalian saling mengusir. Kalau sudah yang satunya menang, maka yang kalah itu diusir dari tempat tinggalnya, padahal mereka sama-sama orang Yahudi. Tadaharuna alaihim bil itsmi. Mereka bekerja sama di dalam kejahatan, wal udyan, dan menebarkan permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum. Lalu kemudian meminta untuk dibayar tebusan sesama orang Yahudi yang ditahan. Wa huwa muharramun alaikum. Semua itu haram bagi kalian. Tidak boleh saling mengganggu, apalagi menghilangkan nyawa antara satu dengan yang lainnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian beriman kepada Alkitab dengan sebagiannya? Wa takfuruna bi ba'dil? Sementara bagian yang lainnya kalian mengingkarinya. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum? Maka tidak ada pahala yang pantas bagi mereka yang saling bermusuhan, yang saling mencaci maki sesama kaum muslimin, dan bahkan saling bermusuhan, memfitnah antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada pahala yang pantas kecuali khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Dan pada hari kiamat besok akan dimasukkan ke neraka jahanam yang pedih. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah pernah lalai atas apa yang dikerjakan oleh kalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah sesama kaum muslimin tidak saling curiga mencurigai, tidak saling mohon maaf memfitnah antara satu dengan yang lainnya, tetapi justru sebaliknya, bangunlah hidup yang ihsanah, yang harmonis,
yang baik, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Jangan sampai kita ini terpengaruh kebiasaan orang-orang yang Yahudi. Na'udzubillahi min. Jenengan ikut Muhammadiyah monggo, ikut NU monggo, ikut MTA monggo. Yang tidak boleh saling menjelek-jelekkan. Bisa dipahami ya? Jangan goro-goro MTA terus menjelek-jelekkan NU yang pakai tahlilan, pakai kunut. Jangan pula yang NU menjelek-jelekkan orang Muhammadiyah yang meninggalnya tidak ditahlilin. Jangan juga Muhammadiyah menjelek-jelekkan Nahdlatul Ulama. Karena semuanya itu syahadatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama. Surah Al-Hujurat mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama orang beriman itu bersaudara. Masa saling caci maki-caci? Ya tidak boleh. Semuanya harus punya akhlak. Maka Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab, apa judulnya? Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Perbedaan di dalam pendapat fikih jangan sampai melahirkan celah-mencela antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Karena celah-mencela itu berarti melanggar kaidah keimanan. Berbeda di dalam persoalan usul fikih itu dimaklumi karena dimungkinkan berbeda. Tapi celah-mencela itu menyangkut akhlak, itu tidak boleh. Maka tidak perlu. Maka kalau bapak-bapak Muhammadiyah besok dapat menantu NU, kira-kira ujiannya apa? Atau sebaliknya, jenengan orang NU dapat menantu Muhammadiyah, ngujinya langsung dua, iso kunut atau pondak. Kalau iso kunut boleh, iso tahlilan atau pondak. Maka saya sarankan kalau nanti jenengan Muhammadiyah calon mertuanya NU, hafalkanlah doa kunut. Minimal biar lulus tes pertama dari calon mertua, tidak masalah kan, kira-kira begitu toh Pak? Daripada tujuan yang mulia menjadi gagal goro-goro ndak iso kunut dan ndak iso tahlilan. Nah, gitu loh Pak. Bisa dipahami ya? Yang penting syahadatnya sama, kitab sucinya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama. Yang lain-lain berbeda itu dianggap saja itu adalah dinamika dalam kehidupan. Karena kalau semuanya sama tidak akan tampak kelihatan indah. Kan kira-kira begitu toh Pak. Kalau jenengan istrinya sama, apa yang menyenangkan? Kan bingung toh. Maka dibuat berbeda biar hidup ini bertambah indah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kurang 2 menit Isya. Nggak ada ya? Iya, enggak. Tadi mengenai apa itu berbuat baik pada kerabat, kemudian tetangga kanan kiri. Biasanya kan di masyarakat itu mereka lebih mengutamakan tetangga daripada saudara. Padahal kan di Al-Quran dijelaskan bahwasanya setelah kita berbirrul walidain kita mengutamakan saudara, kemudian baru ke tetangga kiri kanan dan fakir miskin. Apakah itu di masyarakat itu benar? Bagaimana cara menyikapi? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang benar nih ayat ini para ulama mengatakan urutan itu menunjukkan prioritas. Yang pertama berarti prioritasnya Allah. Berarti tidak boleh semua bentuk kebaikan kita kepada yang setelahnya itu bertentangan dengan Allah. Itu tidak boleh. Misalnya untuk menyenangkan orang tua itu minta untuk mukul seseorang, nah itu tidak boleh. Walaupun kita mukul orang atas perintah orang tuanya senang, tapi senang begini kan melanggar aturan Allah. Berarti tidak boleh dikerjakan. Lalu prioritas yang kedua adalah kedua orang tua. Jangan dulu kita berbuat baik dengan banyak orang, tetapi justru malah orang tuanya
disia-siakan. Nah itu tidak boleh. Nanti kena hisab itu yang seperti itu. Jenengan pakai baju perlente tapi orang tuanya bajunya kumuh, nggak boleh, nggak boleh. Maka saya itu punya tukang itu, orang tuanya itu ngayu becak. Mas, jenengan ini orang tuanya kok tetap ngayu becak, jenengan ini proyeknya nggak pernah berhenti, sekali kerja bisa 2-3 rumah. Lah pripun Pak Ustaz? Wes bapak itu tak suruh berhenti becak, butuhnya wes tak cukupi. Tapi katanya kalau berhenti becak itu terus meriang kan? Oh berarti beda. Jadi becak itu bukan karena cari duit Pak. Karena kalau berhenti becak katanya dia meriang. Padahal becak itu mau duduk-duduk ngobrol di bawah pohon taluk gitu. Belum tentu dapat penumpang. Tapi karena itu sudah dilakukan istilahnya apa? Bertahun-tahun. Kalau berhenti itu rasanya katanya apa? Meriang. Oh gitu toh kata saya keliru berarti. Memang dia mendapatkan hiburan di dalam kegiatan daripada duduk-duduk di rumah katanya. Malah cepat cepat stres kata beliau itu, kata si bapaknya itu. Lalu prioritas yang ketiga itu adalah dzawil qurba. Siapa dzawil qurba itu? Tetangga dekat itu siapa Pak? Yang pertama kata Imam Utsaimin, tetangga dekat itu adalah man yaskunu fi baitin wahid, orang yang tinggal dalam satu rumah. Berarti siapa Pak? Tetangga jenengan. Yang dzawil qurba yang pertama siapa? Yang tinggal satu rumah sama jenengan dong Pak. Kalau rumah itu ada kamar-kamar, berarti yang paling dekat lagi yang tinggal dalam satu kamar dengan jenengan siapa Pak? Istri. Maka sebelum kita ini berbagi kebaikan dengan orang lain, harus yang pertama siapa? Istri dulu. Istri dulu Pak. Itu dzawil qurba itu. Kalau sudah istri, nanti tetangga kamar sampingnya, anak, mungkin ada orang tua, mungkin pembantu. Begitu terus sampai tetangga yang nempel dalam satu rumah dengan rumah kita, atau kerabat yang punya hubungan darah dengan kita. Nah itu yang utama. Sehingga kalau suatu saat jenengan di akhir tahun menghitung harta zakat, maka yang pertama dikasih itu, kalau para ulama mengatakan zakat itu tidak boleh untuk istri dan orang tua, tapi boleh untuk paman, boleh untuk ponakan. Yang kita pandang paman dan ponakan kita kondisi ekonominya. Lalu setelah kerabat, wal jari dzil qurba, baru tetangga dekat, lalu tetangga jauh, begitu seterusnya. Sehingga jenengan lihat nih, kalau jenengan punya hitungan nasab, apa istilahnya, terah ya. Nah terah tuh dihitung nih, ada nggak di antara terah keluarga saya ini yang ekonominya atau dia membutuhkan bantuan? Nah ini diutamakan Pak. Bisa dipahami ya? Jangan sampai kita punya hubungan darah tapi kemudian masuk neraka karena sebab kita tidak memberikan nasihat. Kalau udah memberi nasihat selesai. Urusan dia ikut tidak ikut kan sudah di luar tanggung jawab kita. Orang punya kemerdekaan untuk memilih apakah hidup dengan hidayahnya Allah atau dengan kekufuran. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi balighu anni walau ayat. Kita punya kewajiban untuk memberi nasihat. Kalau nasihat sudah disampaikan, dia tidak ikut, bukan lagi salahnya kita, tapi tanggung jawab itu ada pada orang. Bisa dipahami ya? Jadi istri dulu Pak. Bu, ingat-ingat ya Pak, ini ono bonus loh Pak. Ojo dulu traktir teman sekantor, yang pertama diberikan kenikmatan dari bonus itu adalah istri dulu Pak. Jangan istri orang. Nah kadang-kadang jenengan dengan istri orang itu sumringah, seneng, kelihatannya wes nothing tulus. Sama istri sendiri hitungan. Nah itu harusnya tidak boleh. Wah ini saya ceramah ini kalau istri saya datang langsung senang Pak. Langsung senang ya istri saya. Oh lu Mas. Makanya nih aku minta teh hangat malam-malam mau keluar antar. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.